Satu, menurut Faza, apakah di sekolah ketika belajar menggunakan buku sekolah elektronik? Kalau di sekolah sendiri sih memang kita tidak menggunakan buku elektronik karena kita nggak memakai handphone ataupun alat elektronik, jadi memakai buku biasa. Dua, apakah di sekolah menggunakan sumber informasi perbukuan Indonesia? Tentu iya, karena di sekolah kita sendiri memang itu memakai buku yang berasal dari Kemendikbud. Itu buku, kalau kami kelas 12 ini kan masih ke-13, itu memakai KTSP. Sementara yang adik-adik kelas kurikulum di bawah kelas 11 dan kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Tiga, apakah di sekolah menggunakan sumber belajar? Kalau di sekolah kita SIBI ya, Sumber Belajar Indonesia nggak salah. Itu tuh di sekolah tentu iya, karena memang SMA negeri itu kan dinaungi sama Kemendikbud langsung kan, di bawah naungan provinsi, jadi memang menggunakan itu. Empat, apakah di sekolah ada perpustakaan nasional? Kalau di sekolah kita sendiri, perpustakaan nasional itu mungkin bisa dibilang tingkat sekolah aja mungkin kali ya, karena tapi isi dalamnya buku-buku nasional. Lima, apakah pernah belajar tentang platform Merdeka Mengajar? Kalau platform Merdeka Mengajar itu kan terkhusus ke adik-adik kelas 10 dan 11 karena memang mereka itu kurikulum Merdeka. Sementara kami yang KTSP ini itu memang tidak menggunakan itu. Jadi kami tidak menggunakan hal tersebut. 6. Apakah di sekolah menggunakan media sosial? Kalau dibilang menggunakan media sosial, kami menggunakan, cuman dalam tanda kutip itu digunakan ketika memang dibutuhkan gitu. Misal ketika literasi digital tuh kan, kita memakai media sosial sebagai tempat kita untuk menceritakan kembali apa yang telah kita baca. Nah, itulah rangkaian dari literasi digital itu sendiri gitu. Jadi menggunakan jawabannya. Pertanyaan yang kedua, satu, Canva. Menurut Faza, apakah di sekolah menggunakan Canva? Untuk pembelajaran sendiri memang dari kami siswa dan juga para guru memang menggunakan Canva, terutama waktu presentasi. Ketika presentasi itu baik guru maupun siswa itu memakai Canva sebagai alat untuk membuat PPT ataupun slidesheet. Intinya kami membuat PPT dari Canva gitu. Karena memang Canva itu kan lebih mudah kan, lebih istilahnya itu lebih mudah digunakan ketimbang aplikasi lain. Dua, apakah di sekolah menggunakan Fofton? Pufton kayaknya belum pernah dengar ya, tapi kalau nggak salah itu aplikasi juga. Kalau itu sendiri kami memang nggak pernah gunain untuk pembelajaran. Tiga, pernahkah Faza menggunakan Pre-21 dalam penerapan literasi digital dalam proses pembelajaran? Pre 21 itu juga kayaknya nggak pernah digunakan di sekolah. Empat, pernahkah Faza menggunakan Sparkle Video Strip? Itu juga nggak pernah digunakan karena kami ini Gen Z kan. Gen Z itu lebih cenderung kepada aplikasi yang mudah atau ringan digunakan, dan juga memang Gen Z ini agak susah menyentuh laptop karena memang menggunakan HP. Jadi memang yang ada di HP itu CapCut. Jadi kami lebih menggunakan CapCut sebagai alat untuk mengedit video. 5. Pernahkah Faza menerapkan Wondershare for More? Kalau Wondershare itu kayak aplikasi slideshow juga, sama kayak apa tadi? Intinya yang untuk menampilkan PPT itu ataupun ngedit video itu memang kami nggak pernah gunain ya, karena balik lagi ke yang tadi, kami lebih menggunakan hal yang simple seperti CapCut gitu. 1. Menurut Faza, apa yang dapat dipahami tentang literasi digital? Kalau literasi digital itu adalah sebuah proses memahami suatu bacaan atau suatu tulisan itu dengan menggunakan media digital. Seperti kita memahami cerita yang berasal dari handphone ataupun laptop. Intinya media elektronik lainnya. 2. Menurut Faza, bentuk literasi digital yang dilakukan dalam kelas dan luar kelas ketika di sekolah? Ulang Kak, boleh diulang? Menurut Faza, bentuk literasi digital yang dilakukan dalam kelas dan luar kelas ketika di sekolah? Oke, kalau ngomongin di sekolah ya, kalau di dalam kelas mungkin itu penggunaan alat elektronik mungkin seperti Infocus itu digunakan ketika presentasi, itu memang digunakan di dalam kelas. Sementara kalau yang di luar kelas mungkin karena kami nggak membawa handphone,
Jadi kami memang nggak menggunakan media elektronik sebagai alat literasi digital gitu. 3. Bagaimana cara Faza memanfaatkan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tentu dengan kita memanfaatkan alat elektronik seperti media digital, seperti handphone mungkin, kita bisa menerapkan bagaimana kita mengetahui, mempelajari mengenai materi-materi terkait bahasa Indonesia. Seperti mungkin kali ini ya, sekarang saya lagi belajar mengenai materi editorial. Jadi memang kami gunakan handphone ataupun alat elektronik lain, itu memang kami gunakan untuk pembelajaran hal itu gitu. Jadi kami menggunakan alat elektronik sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan literasi digital. 4. Menurut Faza, apa bentuk literasi di sekolah yang disampaikan oleh guru? Kalau ditanya terkait dengan literasi yang disampaikan oleh guru, itu memang kami punya kegiatan khusus itu setiap hari Selasa, di mana kami memang disuruh membawa buku ataupun bacaan, kemudian kami baca hal itu, kemudian kami dibagi menjadi 2 kelompok, literasi biasa dan literasi digital. Jadi kalau yang literasi biasa itu biasanya menuliskan apa yang telah mereka baca itu di dalam sebuah buku jurnal, sementara kami yang literasi digital ini biasanya menuliskan kembali di media sosial. Tapi kami menuliskan ini kami buat setelah jam sekolah ataupun setelah pulang. Jadi kami membuat seperti mungkin kata-kata, bukan kata-kata, seperti gambar kemudian kami letakkan teks ataupun tulisan yang telah kami baca gitu, atau kesimpulan dari yang kami baca gitu. 5. Bagaimana cara Faza menggunakan teknis penggunaannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau menggunakan teknis, berarti di sini yang maksud teknisnya itu literasi digital ya. Berarti bagaimana cara Faza menggunakannya adalah dengan Faza bisa lebih memahami apa yang dipelajari di bahasa Indonesia. Kan literasi itu sendiri kan memahami kan. Jadi dengan Faza membaca tulisan digital ataupun literasi digital, Faza mungkin bisa lebih oke ataupun lebih mantap lagi dalam belajar bahasa Indonesia gitu di sekolah gitu. Yang keenam, pada materi apa saja yang Faza diajarkan guru bahasa Indonesia berupa berita, prosedur, laporan hasil observasi, anekdot, sastra, prosa, puisi, dan sebagainya? Mungkin kalau sebenarnya banyak yang udah diajarin sama guru-guru, seperti mungkin teks editorial yang baru-baru ini diajarin, terus juga sejarah diri ataupun biografi, kemudian laporan hasil observasi, kemudian juga anekdot, prosa, puisi, dan segala macam gitu. Banyak sekali yang udah diajarin guru gitu. 7. Pada kemahiran apa sajakah yang Faza diajarkan oleh guru ketika di dalam kelas berupa kemahiran berbicara, menyimak, membaca, dan menulis? Semuanya insya Allah itu udah diajarin guru, terutama dalam memahami, karena memang yang perlu ditekankan dari pembelajaran itu adalah bagaimana seorang siswa itu memahami pembelajaran. Jadi ketika siswa itu memahami pembelajaran, dia akan cenderung bisa menguasai semuanya gitu. Yang terakhir, menurut Faza, apa inti permasalahan dari digital di sekolah? Kalau jadi permasalahan di sekolah kami adalah kami melarang penggunaan handphone di sekolah. Jadi memang kami tidak diperbolehkan membawa handphone gitu. Jadi itu yang menjadi masalah yang sampai saat ini mungkin menjadi suatu kendala. Tapi itu pun hasil dari pertimbangan, karena kalau misalnya pun dibawa HP ke sekolah itu juga membawa mudorot, yaitu dengan teman-teman mungkin lebih fokus ke HP main game gitu ketimbang dengan belajar. Sehingga memang sekolah kami memang tidak mengizinkan membawa handphone, karena agar teman-teman mungkin lebih fokus belajar dan tidak fokus ke HP gitu. Itu yang menjadi masalah kan, karena nggak ada itu. Kemudian yang jadi masalah lagi itu adalah ketika handphone ini tidak dibawa, kami kehilangan informasi-informasi dari internet gitu. Jadi kami tidak bisa mengakses itu. Cuman alhamdulillah kan karena guru juga bawa handphone kan, ataupun kami karena sekali bawa handphone, itu menjadi solusi kami gitu. Oke.